Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih tradingnya hari ini? Ya, congrats ya yang hari Jumat sempat belanja, yang sempat serok. Dan sekali lagi kita prediksi sesuai ya di hari Jumat kita udah bilang IHSG ya ini koreksi sehat wajar ya setelah break all time high dan sedang tertahan di selendang berpeluang rebound. Kita juga katakan bahwa ya kalau kayak gini kalau ada yang mau belanja ya itu mungkin adalah waktunya. Dan hari ini IHSG bergerak bam rebound ya walaupun pagi-pagi sempat merah sedikit, merah-merah bikin galau ya. Tapi menjelang siang tiba-tiba bisa pada hijau semua ya. Ya, nggak semua. Ya separoh lah ya. Ada yang bikin galau juga, tapi galau lebih karena pada dasarnya masih dalam tren naik dan masih koreksi sehat. Jadi tetap stay cool aja, keep calm ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru masuk mungkin sepertiga dana atau 2/3 dana, mungkin kita sekarang waktunya untuk manfaatkan buy on weakness. Ya, kita coba lihat kondisi market dulu ya. Bagaimana dengan kondisi market saat ini? Kalau saya lihat sih oke banget ya, besok berpeluang naik dengan baik nih. Wah, ini udah kayak piano, tuts piano ya. Jadi selang-seling flip-flop ya. Biru, merah, hijau hari ini. Ya, moga-moga besok jadi biru lagi. Ya, IHSG breakout all time high lagi. Everybody happy lagi. Ya, jadi saya lihat sih pada dasarnya trennya masih tren bagus ya. Dan jika Bapak Ibu masih hold position, on hold position masih oke. Saya lihat masih pada oke semua ya, masih santai aja dulu, jangan terlalu kita nggak usah terlalu agresif ya, nggak usah terlalu galau juga ya. Kita tetap masuk bertahap, tetap masuk bertahap. Terus bagaimana dengan saham-saham yang kena sentimen negatif ya? Selama Bapak Ibu masih sesuai dengan trading plan dan minusnya juga atau profitnya floatingnya berkurang sedikit ya nggak apa-apa, kita mempertaruhkan floating profit yang menurun dengan harapan besok bisa dapat gain yang lebih lagi ya kayak IHSG ini contohnya ya. Kalau kita kemarin buru-buru jual di support, wah kan hari ini rebound itu kan gigi jari ya, aduh kemarin saya jual ini malah rebound gitu ya. Ya santai dulu aja, jangan terlalu terburu-buru. Kan kita punya level stop loss ya. Sampai level stop loss atau level trailing stop itu belum kena, selama belum kena ya keep calm aja dulu, santai aja dulu ya. Dan IHSG hari ini nice banget ya, membukukan net buy 742,5 miliar lagi. Slow but sure, asing masih masuk terus nih ya, masih masih dalam di indeks kita masih oke banget. Dan hari ini, walaupun dia hijau, candlenya hijau, tapi transaksinya termasuk relatif nggak terlalu besar ya. Wajar hari Senin. Senin itu biasa gitu. Ya, ahead Monday istilahnya orang bilang. Hari ini transaksi turnover cuma 11,4 triliun aja. Ya, masih di bawah rata-rata 15 triliun. Jadi, ya mungkin besok bisa lebih ramai lagi. Besok bisa lebih ramai lagi. Wajar, hari Senin itu semua orang wait and see. Kenapa? Karena ketika market kita jalan, hari Senin pagi, market global itu sebagian belum jalan, kayak market Amerika, Eropa itu belum jalan. Nah, baru jalan siang dan malam, nanti malam setengah 10. Jadi ya pada wait and see semua. Harga komoditi juga masih komoditi, ada beberapa juga yang belum belum rolling juga. Jadi ketika kita market berjalan masih belum jalan nih nanti malam. Jadi efektif sebenarnya baru transaksi rame itu di hari Selasa. Baru real tuh. Kita lihat sentimen global dari hari Selasa itu akan gimana. Kalau besok jadi koreksi lagi, ya maka kita lihat sentimen global malam ini gimana. Walaupun kalau saya lihat pada dasarnya masih dalam tren naik, jadi kalau mau pun koreksi, ya koreksi sehat lah. Saya seneng malah, bukannya seneng kalau koreksi, tapi kalaupun sampai koreksi, saya tidak jadi galau, saya memanfaatkan itu menjadi peluang untuk dapat barang-barang murah. Saya sudah ungkap strateginya, silakan Bapak Ibu nonton lagi. Nanti mungkin saya di akhir video saya akan sematkan link videonya ya, seperti yang kemarin saya sematkan di link videonya. Ya, oke, itu komposit kita. Bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek ya.
Yes, IDX Basic masih oke ya, masih walaupun dia doji, bergerak doji ya indecision artinya. Mau koreksi rasanya kok lagi bagus, tapi mau naik rasanya kok udah tinggi, nah itu indecision. Tapi saya lihat pada dasarnya tren masih bagus. Ya, tren masih bagus, smart money masih besar, dan volumenya juga, walaupun dia galau, tapi volumenya juga kecil, pelan-pelan juga selendang juga ngejar naik, it's okay lah. Terus consumer cyclicals juga masih bergerak. Walaupun dia tidak bikin lower low, tapi dia juga belum naik juga, masih galau, tapi dia masih nempel di support. Saya bilang consumer cyclicals ini juga mungkin menjelang lebaran lah ya. Ini kayaknya bakal bakal oke ya. Sekarang sih belum. Nah, volume juga masih kecil sih. Nah, kemarin yang saya lihat, nah sektor energi kemarin sudah sesuai juga dengan prediksi kita. Sektor energi ini berpeluang untuk menguat ya. Dan harapan saya sebetulnya masih menguat. Dan bukan harapan saja, prediksi saya juga melihat juga selama masih ada konflik Ukraina belum ada titik terang, rasanya sektor ini masih akan mendrive market. Entah kalau koreksi dia jadi nggak terlalu dalam, tapi kalau dia naik juga ya malah bisa jadi peluang. Ini juga bisa jadi momentum yang baik juga untuk indeks. Terus sektor finance kemarin juga saya bilang tertahan di level skyline nih, berpeluang rebound, dan hari ini rebound beneran ya. Tapi ini bobotnya berat lah. Ini kalau saya merah, hijau, udah deh. Kalau Bapak Ibu memang dasarnya mau invest ya beli-beli aja. Tapi kalau mau trading ya silakan trading aja gitu. Pada saya sektor ini sih selama IHSG masih all time high, di level all time high, sektor ini tetap masih jadi primadona, masih jadi sektor unggulan saya ya. Dan sektor healthcare rupanya dia nggak mampu naik lagi dan dia sekarang uji support lagi. Moga-moga bisa segera rebound lagi ya. Industri, nah, slow but sure, pelan-pelan mulai breakout lagi, naik lagi pelan-pelan. Ini sektor ini silakanlah cermati ya, Bapak Ibu. Kalau dia koreksi, manfaatin untuk buy and weakness. Saya lihat dia dalam tren naik yang cukup kuat kok sektor ini. Terus infrastruktur, rebound ya. Untung rebound. Kalau dia turun lagi, dia menguji V-line, wah gawat juga, celaka juga. Untung dia rebound. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau masuk di sektor ini, salah satu emitennya saya rekomendasikan untuk nanti masuk menu rekomendasi buat trading besok ya. Terus ada consumer non cyclicals. Ya, ini model-model yang mati segan hidup pun tak mau. Ya. Ya, jadi ya moga-moga dalam sentimen di Lebaran Idul Fitri ini membuat sektor ini bisa sedikit bergairah. Dan ekonomi yang ada titik terang untuk pulih juga sedikit banyak mendongkrak sektor ini untuk bagus, untuk membaik lah performance-nya. Properti juga masih sideways, masih belum kemana-mana. Ya, kalau sideways gini ya kita amati dulu aja, beli ketika dia breakout. Sektor tekno, nah ini juga sama masih sideways, flip flop ya, merah, ini boleh di biru, merah, hijau, flip flop yang kayak gini. Walaupun mungkin ada beberapa sahamnya menarik, Bukalapak hari ini juga bagus, terlihat bagus, tapi saya masih belum berani rekomendasiin, jujur. Kenapa? Karena lihat track record, saya lihat track record. Jadi mungkin bisa saja ya supaya IPO Goto mulai dilirik orang, ini harus naik dulu. Bisa saja, tapi ya konspirasi teori sih. Kalau saya tidak rekomendasiin. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading, mau beli, mau berspekulasi, silakan. Terus transportasi, nah, transportasi juga masih flip flop, masih sideways ya. Oke lah, pada dasarnya masih oke. Cakep, ini hold aja. Ya, itu Bapak Ibu kita punya market review ya. Semoga besok marketnya oke ya, bisa hijau lagi ya, masih lanjut. Saya lihat sih trennya pada dasarnya trennya masih dalam jalur di uptrend. Nah, cuma moga-moga malam ini tidak ada sentimen negatif ya. Besok bisa lanjut lagi. Oke. Dan ya, kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Sebelum saya ulas rekomendasi, kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Nah,
Jika kita upload video-video baru, Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video yang kami buat, jangan lupa untuk berikan jempol. Oke, bantu kami untuk semakin berkembang dengan share link video-video kami. Yes. Oke, kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa aja sih saham yang bisa kita rekomendasikan buat Bapak Ibu besok? Pertama, yaitu Telkom. Nah, ini tadi saya bilang, salah satu sektor dari infrastruktur yang saya rekomendasikan untuk besok adalah Telkom. Kenapa? Satu, volumenya hari ini tinggi banget. Asing masuk juga dengan masif ya, 453,7 miliar. Wow banget. Ya, ini saya lihat pada dasarnya dalam tren naik yang oke. Dan daripada Goto, beli Goto saya bilang beli ini ya, karena ini juga ada saham di Goto kayaknya. Ya, bukan kayaknya, memang ada sahamnya di Goto. Jadi mungkin dengan naiknya ini malah lebih baik beli ini daripada beli Goto, karena kalau Goto naik ini naik gitu ya. Dan kalau Goto nggak naik ya pada dasarnya ini saham juga bagus gitu. Jadi pilihan apapun yang Bapak Ibu beli ada dalam posisi yang aman, karena ini adalah salah satu saham-saham defensif ya. Oke, Telkom, terus habis Telkom ada Semen Gresik. Semen Gresik juga menarik. Dia mencoba comeback, keluar dari area downtrend. Saat ini sih dia bisa naik di atas selendang. Goal saya, tantangan saya untuk SMGR besok, dia harus bisa naik lagi. Kalau dia bisa bertahan di atas selendang, target saya sementara ini ada di T1, T2, dan T3. Ikut ini aja ya. Dan batasi risiko jika Semen Gresik jebol ini. 6475. Jadi kalau jebol ke bawah 6475, saya kurangin muatan. Terus Semen Gresik, habis itu ada PTBA. Nah, PTBA juga dalam tren naik yang bagus ya, sejalan dengan energi yang juga saya lihat masih dalam tren menguat. Kalaupun koreksi wajar, nanti dia naik lagi. Karena konflik Ukraina ya masih belum ada titik terang, jadi harusnya coal menjadi salah satu primadona ya untuk menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Dan PTBA salah satunya. Tapi walaupun market PTBA 60 atau 70% bahkan untuk lokal, untuk market lokal ya, untuk supply PLN. Tapi saya lihat pada dasarnya masih oke. Target masih sejalan ngikutin T1, T2, T3-nya ini ya, ngikutin ini. Stop loss, batasi resiko jika dia turun di bawah selendang. Jadi kalau dia udah di bawah selendang, silakan batasi resiko. Sementara ini jadi ini dulu deh ya. 3230. Jika jebol 3230, selesaikan dulu sementara ya. Ke PTBA. Kemudian habis itu ada BB. Oh, BB ini udah ya kemarin ya. Nah, ini oke ya. Kemarin sudah rekomendasikan dan hari naik ya masih oke juga. Berpeluang. Semoga besok masih intact, masih bisa lanjut lagi. Jadi pada saya BB ini masih oke banget. Terus habis itu ada MLPL. Nah ini juga menarik. Hari ini bikin, harusnya ini juga ada kemarin. Saya udah rekomendasikan kemarin. Jadi hari ini saya ganti, selain MLPL ada MPPA. Nah ini aja. Moga-moga besok masih lanjut ya MPPA. Target saya dia harus bisa breakout V-line ini. Pada dasarnya dia masih dalam trend sideways nih. Maksudnya setelah naik dia sideways dulu, tapi kalau dia breakout lagi, lanjut ya. Dia besok bisa, kalau bisa breakout. Nah, 440 lanjut lagi. Oh, satu yang saya mau rekomendasikan. Bonus buat Bapak Ibu semua. Ada TPIA. Wah. TPIA jika besok bisa lanjut ya, lanjut naik di atas high hari ini ya, 9725. Nah, target saya berpeluang dia ke sini nih, areal ini T1, T2 dan T3. Batasi risiko jika dia jebol 9225 ini, jika dia jebol ini. Nah, jika dia jebol 9225, jual dulu aja ya. Oke, Bapak Ibu, itu rekomendasi kita untuk perdagangan hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022. Moga-moga jalan ya. Baik, Bapak Ibu, itu dulu market review kita dan rekomendasi kita. Semoga besok marketnya berjalan sesuai prediksi kita kembali. Ya, jangan lupa untuk bikin trading plan. Jika Bapak Ibu berkenan untuk mau belajar trading dengan benar, ya silakan bergabung dengan kami di Winner Stocks Indonesia. Oke, semuanya, sampai jumpa. Selamat beristirahat, ya. Happy profit yang hari ini masih floating profit dengan gembira, dengan luar biasa.
Sampai jumpa besok ya. Stay safe, stay healthy, stay strong ya, and God bless you all.